Halo teman-teman mahasiswa UT, kali ini saya masih ada pada sesi tanya jawab, tapi khususnya terkait dengan tugas akhir program atau TAP dan karya ilmiah atau karil. Nah, ini juga saya dasarkan atas dasar salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa di komentar di video YouTube saya. Nah, mari kita bahas keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa ini terkait dengan TAP dan karya ilmiah. Teman-teman, mari kita lihat pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut terkait dengan TAP, tugas akhir program, dan karya ilmiah atau karil. Jadi pertanyaannya itu seperti ini, teman-teman. Maaf mau bertanya, saya sudah lulus TAP, tapi karilnya terlambat, dan saya sudah regis ulang karilnya. Cara unggahnya bagaimana, mohon solusi. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa ini, saya yakin mahasiswa ini itu eh, dari jurusan atau program studi yang bukan pendidikan guru, dengan bukti bahwa adanya TAP dan karya ilmiah, bukan PKP dan karya ilmiah. Nah, untuk TAP-nya ternyata dia sudah menempuh, sudah ujian, dan ternyata nilainya sudah memenuhi syarat kelulusan. Nilai TAP-nya sudah lulus. Nah, tetapi karilnya ini dia terlambat mengupload teman-teman, sehingga karilnya otomatis tidak lulus pada saat itu atau belum lulus. Tentu di lembar kemajuan akademik mahasiswa akan terlihat bahwa karya ilmiahnya itu belum lulus. Nah, di sini dapat saya jelaskan seperti ini teman-teman. Jadi pada dasarnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan terbaru tentang karya ilmiah, di mana sudah disebutkan sejak masa registrasi 2022.2 bahwa untuk karya ilmiah itu merupakan mata kuliah yang wajib lulus supaya bisa memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah. Jadi karya ilmiah tersebut harus LL atau lulus. Nah, untuk teman-teman yang TAP karilnya itu ditempuh sebelum masa registrasi 2022.2 berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh pihak UT, itu ternyata tidak perlu melakukan eh, registrasi karya ilmiah kembali atau tidak wajib mengulang karya ilmiah. Jadi saya ulangi teman-teman, bagi teman-teman yang karya ilmiahnya itu ditempuh sebelum masa registrasi 2022.2, maka jika karya ilmiahnya itu belum lulus, maka untuk karya ilmiah tersebut tidak wajib diulang. Nah, biasanya ketika teman-teman mencetak LKAM, jika di situ terhadap jika di situ terdapat mata kuliah karya ilmiah di mana jika jika di situ terdapat karya ilmiah di mana statusnya adalah PI, itu artinya tidak wajib diulang. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang menempuh karya ilmiah mulai masa registrasi 2022.2 ke atas? Nah, sesuai dengan ketentuan yang terbaru bahwa karya ilmiah itu harus LL, harus lulus eh, sejak masa registrasi 2022.2. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin pada masa registrasi 2022.2 atau misalnya registrasi selanjutnya di mana karya ilmiahnya belum lulus, maka mata kuliah karil tersebut wajib diselesaikan, wajib diulang sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini tentu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau peraturan terbaru yang ada di UT. Nah, kalau karilnya itu belum lulus, teman-teman, tentu harus diregistrasikan ya. Dan mahasiswa ini tadi sudah mengatakan bahwa mata kuliah tersebut sudah diregistrasikan. Pertanyaannya, bagaimana mengunggahnya? Nah, teman-teman,
sesuai dengan ketentuan yang terbaru juga bahwa karya ilmiah tersebut itu wajib mengikuti bimbingan karya ilmiah. Ya, wajib mengikuti bimbingan karya ilmiah dan bimbingan karya ilmiah sekarang sesuai dengan ketentuan yang terbaru eh, bimbingannya dilakukan melalui tutorial online karya ilmiah di e-learning UT. Saya ulangi, bimbingan karya ilmiah wajib dilakukan melalui tutorial online di e-learning UT. Nah, itu harus teman-teman tak ketahui, harus teman-teman pahami agar kalian tidak salah langkah, tidak terlewatkan bahwa teman-teman itu harus mengikuti tutorial online karya ilmiah. Nah, di dalam tutorial online itu nanti teman-teman dapat mengunggah karya ilmiah yang ada. Dan tentu saja meskipun kalian pada masa sebelumnya sudah membuat karya ilmiah dan belum diunggah, itu bukan berarti teman-teman hanya tinggal mengunggahnya saja, itu tidak menurut saya. Tetapi teman-teman harus melakukannya mulai dari awal sesuai dengan bimbingan yang telah diberikan oleh tutor karya ilmiah. Jadi itu harus teman-teman pastikan ya. Jadi jangan disepelekan hal ini karena karya ilmiah itu merupakan mata kuliah yang harus lulus untuk memenuhi syarat kelulusan di UT. Maka karya ilmiah harus kalian tempuh, sifatnya bimbingan wajib melalui tutorial online karya ilmiah di e-learning UT. Nah, pertanyaan lagi teman-teman, bagaimana kalau tidak atau belum melakukan eh, isi form kesediaan mengikuti tuton? Nah, dalam hal ini tentu yang paling bisa menjawab adalah UT. Nah, semoga saja kalau teman-teman itu pada saat saya membuat video ini, pada masa registrasi berjalan, itu belum melakukan isi form kesediaan mengikuti tuton supaya mata kuliah karya ilmiah nanti muncul di e-learning UT. Nah, semoga saja nanti khusus untuk tutorial online karya ilmiah, mata kuliahnya bisa muncul secara otomatis sesuai dengan kebijakan UT yang ada. Semoga saja demikian teman-teman. Mungkin saja ada perlakuan khusus, khususnya untuk bimbingan wajib, bimbingan tutorial online karya ilmiah tersebut. Nah, tetapi jika memang tidak ada kebijakan baru, nah itu teman-teman sebaiknya mengantisipasi untuk ke depan. Karena memang UT di mana pembelajarannya ini UT adalah mempunyai sifat yang mandiri dan jarak jauh. Tentu informasi-informasi yang penting itu teman-teman harus update melalui berbagai macam kanal, mungkin Facebook, IG, kemudian grup-grup mahasiswa ataupun UPBJJ UT, kemudian website UT, website fakultas dan lain-lain, atau mungkin bisa teman-teman selalu update Universitas Terbuka TV yang ada di UT tersebut. Nah, semuanya itu kan untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai media dalam menyampaikan informasi-informasi. Nah, sekali lagi, jika teman-teman belum melakukan isi form kesediaan mengikuti tuton, sedangkan kalian memang harus menyelesaikan karya ilmiah di e-learning UT melalui tutorial online, semoga saja nanti ada kebijakan khusus dari UT dan mata kuliah karya ilmiah tersebut akan muncul di e-learning UT. Nah, itu yang kalian harapkan tentunya. Nah, bagi teman-teman yang sudah clear, sudah melakukan aktivasi yang untuk tutorial online, kemudian isi form kesediaan mengikuti tuton, nah pasti mata kuliah karya ilmiah tersebut akan muncul secara otomatis di tutorial online di dashboard e-learning UT. Nah, bagaimana teman-teman? Jika kalian mungkin belum paham terkait dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa coret-coret di komentar. Jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, teman-teman juga bisa
membantu saya dengan merevisinya di kolom komentar. Nah, teman-teman, eh, kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe ya, dan klik loncengnya juga silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Saya akan berusaha untuk memberikan cara-cara ataupun informasi terupdate tentang UT, dan mungkin teman-teman juga bisa meminta saya untuk membuat video-video yang relevan yang bisa saya lakukan. Nah, ini semuanya adalah untuk keberhasilan teman-teman mahasiswa UT semuanya. Jadi saya simpulkan teman-teman, untuk karya ilmiah kalian mengunggahnya itu tetap harus diunggah tetap di tutorial online di e-learning UT. Nah, kalian yang belum melakukan isi form, semoga saja nanti karya ilmiahnya akan muncul secara otomatis di e-learning UT tersebut. Demikian teman-teman, video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.